Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan belajar mengenal alat-alat yang terdapat dalam laboratorium IPA. Salah satu alat yang digunakan di dalam laboratorium IPA adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis dan benda yang tak tampak oleh indera penglihatan kita secara langsung. Jenis-jenis mikroskop dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, di antaranya 1. Mikroskop elektron. Mikroskop elektron menggunakan lensa elektrostatis dan elektromagnetik untuk mengontrol berkas elektron dan fokus untuk membentuk sebuah gambar. Mikroskop elektron juga menghasilkan gambar elektron menggunakan kamera digital khusus atau tangan-tangan frame untuk menangkap gambar. Sehingga dalam penggunaannya, mikroskop elektron ini merupakan salah satu mikroskop tercanggih. Yang kedua adalah mikroskop optik atau mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang dalam penggunaannya hanya menggunakan cahaya. Nah, agar kita lebih tahu lagi bagian-bagian mikroskop, mari yuk kita lihat sama-sama apa saja bagian-bagian dari mikroskop optik tersebut. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler merupakan bagian optik mikroskop yang berada dekat dengan observer atau mata pengamat. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar, sehingga bayangan tersebut dapat dilihat langsung oleh pengamat. Yang kedua adalah lensa objektif. Lensa objektif merupakan bagian mikroskop yang berada dekat dengan objek yang sedang diamati. Lensa ini berfungsi membentuk bayangan pertama yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga adalah tabung mikroskop. Tabung mikroskop disebut juga dengan tubus. Fungsi dari tubus adalah sebagai bagian penghubung antara lensa okuler dengan lensa objektif. Yang keempat adalah makrometer. Bagian mikroskop berikutnya adalah makrometer, di mana makrometer ini adalah alat pemutar kasar yang terletak di bagian lengan mikroskop. Makrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus dengan cepat. Yang kelima adalah mikrometer. Mikrometer disebut juga sebagai pemutar halus dengan ukuran yang lebih kecil dari makrometer. Mikrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop atau tubus secara lambat. Yang keenam adalah revolver. Revolver disebut juga sebagai pemutar lensa, berfungsi mengatur pembesaran lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop tersebut. Revolver sebagai tuas penyangga dalam mengoperasikan bagian ini cukup dengan memutar ke kanan atau ke kiri. Yang ketujuh adalah reflektor atau cermin. Cermin sebagai pengatur untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek pengamatan. Reflektor sendiri terbagi atas dua jenis cermin. Saat kondisi cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, maka menggunakan reflektor cermin datar. Sementara reflektor cermin cekung digunakan saat kondisi cahaya yang dibutuhkan kurang maksimal. Yang kedelapan adalah diafragma. Diafragma kita kenal juga sebagai pengatur cahaya. Pengatur cahaya atau diafragma ini bagian dari mikroskop yang berada di bagian meja preparat. Diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk, sehingga observer bisa memfokuskan dan menentukan jumlah cahaya ke dalam objek pengamatan. Yang kesembilan adalah kondensor. Kondensor adalah alat pada bagian mikroskop yang berfungsi
untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian memfokuskan cahaya tersebut sebagai penerangan pada objek yang sedang diamati. Yang ke-10 adalah meja mikroskop. Meja mikroskop berfungsi sebagai alas dan tempat untuk meletakkan objek pengamatan. Sesuai fungsinya, meja kerja dilengkapi penjepit objek yang berfungsi memegang objek pengamatan agar tidak mudah bergeser selama proses pengamatan. Yang ke-11 adalah penjepit kaca. Fungsi dari penjepit kaca adalah sebagai pelapis objek pengamatan agar preparat tidak bergeser dan mudah diletakkan oleh observer atau pengamat saat pengamatan sedang berlangsung. Bagian yang ke-12 adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Yang ke-13 adalah kaki mikroskop. Kaki pada mikroskop berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop. Ketika meletakkan alat laboratorium ini atau mikroskop pada bidang yang terlihat tidak datar, maka bagian ini membuat posisi mikroskop tetap stabil tanpa khawatir akan terjatuh atau terbalik posisinya. Nah, demikianlah tadi bagian-bagian dari mikroskop dan fungsinya. Semoga bermanfaat.